Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita disehatkan badannya ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu mau kita semua berdoa terlebih dahulu ya, untuk memulai kegiatan pembelajaran. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di pagi hari ini Ibu mau mengecek kesiapan kalian dahulu ya, kerapihan kalian. Nah, kalian juga harus mengecek nih di bawah kalian, di sekitar kalian, apakah ada sampah. Kalau ada, kita bersihkan dahulu ya. Sampahnya kita buang ke tong sampah. Jadi untuk kalau tidak ada sampah, maka pembelajaran pun lebih terasa nyaman. Apalagi di pagi hari ini ya, sepertinya cuacanya nih beneran lagi cerah gitu ya. Jadi kita semangat untuk belajar. Nah, sekarang Ibu mau mengabsen kehadiran kalian ya. Apakah hadir semua? Atau ada yang izin? Atau ada yang sakit? Wah, alhamdulillah ya, hari ini masuk semua. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan nih kepada kalian, sebelum berangkat sekolah, apakah kalian sudah sarapan? Wah, ternyata banyak ya yang sudah sarapan. Dan ada juga yang belum sarapan. Kenapa? Nah, langkah baiknya sebelum kita berangkat sekolah, kita sarapan terlebih dahulu ya. Bisa sarapan seperti nasi goreng, bubur, roti. Yang penting kita sudah sarapan. Nah, sarapan juga bisa di sekolah. Kalau kita tidak sempat sarapan di rumah, kita bisa kok sarapan di sekolah. Maka dari itu, pentingnya kita sarapan ya, agar ketika kita belajar, kita tidak mengantuk, tidak berbunyi perut seperti lapar. Jadi, kita tetap semangat dalam belajarnya. Apalagi belajar itu tidak boleh bermalas-malasan ya. Belajar itu harus semangat untuk meraih cita-cita. Nah, sekarang Ibu mau ada jargon ya, jargon tepuk semangat. Ada yang bisa atau tidak ya jargon tepuk semangat? Kelihatannya bisa sekali ya. Yuk kita mulai jargon tepuk semangat. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat, semangat. Bisa ya semuanya? Yuk kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Hore. Pada semangat sekali ya hari ini. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau kita nyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, apakah semuanya hafal dengan lagu Garuda Pancasila? Ya, sekarang kita sebelum melakukan pembelajaran, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Yuk nyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot
dari Garuda Pancasila ini apa? Nah, Garuda Pancasila ini merupakan lambang negara Indonesia. Nah, semboyannya ada yang tahu? Semboyannya ini berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, makna lambang Pancasila. Ada yang tahu makna lambang Pancasila? Nah, makna lambang Pancasila ini ada 5 ya. Ada yang tahu? Nah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu ya makna lambang Pancasila. Nah, sebelum menjelaskan ke materi, ada yang tahu tidak pertemuan hari ini kita belajar materi tentang apa? Nah, pada pertemuan hari ini kita menjelaskan materi tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu hidup rukun, kalian mengamati gambar terlebih dahulu ya. Nanti baru Ibu menjelaskan arti dari hidup rukun. Yuk kalian mengamati terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak udah ya mengamati gambar yang tadi Ibu kasih. Nah, ada pertanyaan tidak? Apa gambar itu? Nah, iya benar sekali ya. Itu adalah gambar tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, apa sih hidup rukun itu? Hidup rukun adalah hidup yang saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Walaupun kita berbeda ras, agama, suku, tetapi kita harus saling menghargai ya. Nah, tidak boleh mengejek-ngejek satu sama lain atau tidak boleh membanding-bandingkan. Dan tidak boleh memilih teman nih. Misalnya kita mau memilih teman yang Islam aja nih, nggak boleh ya. Kita harus berteman dengan siapapun walaupun berbeda agama, ras, dan suku. Nah, seperti itu ya. Nah, hidup rukun juga ada manfaatnya. Apa sih manfaat hidup rukun? Nah, hidup rukun ini manfaatnya pertama, saling tolong-menolong. Yang kedua, saling menghormati dan menciptakan perdamaian, menciptakan ketentraman, dan terjalinnya komunikasi satu sama lain. Nah, itu ya manfaatnya. Nah, hidup rukun juga mempunyai nilainya loh. Apa ya nilai dalam hidup rukun itu? Ada yang tahu? Nah, nilai dalam hidup rukun itu yang pertama, kebersamaan. Yang kedua, nilai persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, nilai toleransi tinggi. Yang keempat, asah, asih, dan asuh. Nah, itu ya penjelasan dari hidup rukun, manfaat, dan nilai. Nah, sekarang kalian menentukan gambar rukun dan tidak rukun ya pada gambar tersebut. Nah, gambar ini apakah merupakan gambar rukun? Nah, iya benar ya. Gambar ini merupakan gambar hidup rukun. Karena warga lingkungan perumahan Udin sedang membersihkan got dan sedang bergotong royong. Bapak-bapak dan para pemuda bersama-sama membersihkan got di lingkungan sekitarnya. Dan ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak perempuan dan laki-laki membantu menyiapkan makanan. Semuanya tampak bahagia. Nah, gambar tersebut merupakan gambar yang hidup rukun karena ada seorang laki-laki yang membersihkan lingkungan sekitar dan ada ibu-ibu juga, anak-anak yang membantu untuk menyiapkan makanan
dan minuman. Nah, itu arti dari hidup rukun. Hidup rukun sesama masyarakat. Nah, pada gambar yang ini, apakah gambar tersebut merupakan gambar hidup rukun? Nah, ya, gambar tersebut merupakan gambar hidup rukun, walaupun pertama ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan di got. Nah, mengotori lingkungan sekitar. Lalu mereka meminta maaf dan tidak akan membuang sampah di got lagi. Nah, itu menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat ya, yang nomor D. Karena kita harus saling memaafkan walaupun teman kita ada yang membuang sampah sembarangan dan mengotori lingkungan sekitar. Kita juga harus memaafkan dan kita harus kasih tahu kepada anak itu bahwa mengotori lingkungan itu tidak baik. Jadi kita harus saling memaafkan bila teman kita berbuat salah, karena kerukunan akan terjaga ketika kita saling memaafkan. Kayak gitu ya. Nah, pada gambar yang ini, apakah menurut kalian permohonan maaf Badu tersebut dapat menjaga kerukunan? Benar ya, permohonan maaf Badu tersebut dapat menjaga kerukunan karena Badu meminta maaf kepada Udin dengan membuang sampah sembarangan. Nah, Badu ini bilang, tidak apa-apa, yang penting kamu sudah sadar, tidak membuang sampah sembarangan lagi. Itu ya, permohonan maaf Badu tersebut dapat menjaga kerukunan walaupun dia berbuat salah sebelumnya, tetapi mereka sadar karena membuang sampah itu tidaklah baik, apalagi membuang sampahnya sembarangan. Kayak gitu ya. Nah, kalau gambar yang ini, gambar yang menunjukkan gambar yang tidak rukun ya, karena gambar di sini tidak adanya kerukunan karena mereka tidak menyadari dengan membuang sampah sembarangan, tapi mereka tidak meminta maaf. Kayak gitu. Contoh hidup yang tidak rukun di masyarakat. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, nanti Ibu akan kasih kalian soal ya. Untuk kalian pelajari soal itu dan kalian jawab ya soalnya. Nah, soalnya ada 5 soal ya anak-anak. Nanti kalian jawab soal dari Ibu. Sebelumnya soal ini sudah Ibu jelaskan ya di materi tadi, tetapi Ibu ingin mengulas kembali materi ini agar Ibu tahu kalau kalian sudah mengerti atau belum. Nah, soal yang pertama adalah apa itu hidup rukun? Yang kedua, mengapa kita harus hidup rukun? Yang ketiga, apa makna sila ketiga? Nah, tadi sudah Ibu sebutkan ya makna dari sila ketiga. Yang keempat, manfaat hidup rukun. Yang kelima, apakah yang akan terjadi jika kita tidak hidup rukun? Nanti kalian jawab ya soal dari Ibu. Baik anak-anak, sudah ya? Sudah ada yang menjawab, sudah ada yang mengerti, dan ada juga yang masih belum mengerti ya. Gak apa-apa, nanti kita belajar lagi ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menyebutkan contoh hidup rukun secara bergantian ya, biar semuanya dapat menyebutkan contoh hidup rukun. Boleh hidup rukun di masyarakat, di sekolah, dan di rumah. Yuk, siapa yang mau menyebutkan contoh hidup rukun? Ibu tunggu ya. Nah, benar ya anak-anak, contoh hidup rukun di rumah itu tidak boleh bertengkar dengan adik atau kakak. Dan yang kedua, membantu membersihkan rumah.
Nah, contoh hidup rukun di sekolah. Kita pertama bergotong royong. Yang kedua, membersihkan sekolah. Yang ketiga, belajar bersama di sekolah dan tidak boleh memilih-milih teman. Dan contoh hidup rukun di masyarakat. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, ramah terhadap sesama. Yang ketiga, saling menjaga ketentraman daerah. Dan yang keempat, saling menyapa. Nah, itu ya contoh dari hidup rukun di sekolah, masyarakat, dan di rumah. Kalian harus mempunyai sikap hidup rukun ya. Nah, sekarang kalian mendengarkan atau melihat video yang Ibu kasih ya. Nanti Ibu akan memberikan kalian video tentang hidup rukun. Dan kalian mengamati dan menonton ya videonya. Silahkan ditonton. Hai teman, nama saya Benny. Saya membutuhkan bantuan. Maukah kamu menolong saya? Hai juga, tentu. Namaku Jaka. Ini adalah ember yang berisi air. Ibuku menyuruh membawanya. Ayo kita bawa bersama. Pasti lebih ringan. Lihat, itu ada tongkat kayu. Bagaimana kalau kita menggunakannya? Kamu setuju? Wah, ide kamu bagus, Beni. Kamu benar, Jaka. Jadi lebih ringan. Iya, inilah gunanya saling membantu. Terima kasih, Jaka. Sudah membantu. Sama-sama, Beni. Wah, gimana perasaan kalian setelah menonton video yang tadi Ibu berikan? Semoga kalian dapat memahami materi pembelajaran hari ini ya. Kayaknya pada pertemuan hari ini masih ada yang tetap semangat, masih ada yang lesu. Gak apa-apa ya, yang penting kita udah semangat untuk belajar pada hari ini ya anak-anak. Nah, sebelum pelajaran sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu mau nanya nih, gimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Wah, pastinya senang sekali ya kita dapat memahami pembelajaran hari ini. Nah, Ibu juga mau bertanya kepada kalian, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, benar ya. Yang kita dapat dari pelajaran hari ini adalah tentang hidup rukun. Jadi sekarang kalian dapat mengerti dan memahami arti dari hidup rukun ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya juga, apa kalian sudah dapat memahami materi hari ini? Wah, alhamdulillah semuanya sudah dapat memahami materi pada pelajaran hari ini ya. Nah, sekarang Ibu mau membuat kesimpulan. Ada yang mau membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Ya, apa? Benar ya. Kesimpulan pada materi hari ini adalah kita harus hidup rukun, harus saling menghargai, menghormati satu sama lain, walaupun berbeda agama, ras, suku, tetapi kita tidak boleh memilih-milih teman, dan untuk menciptakan keharmonisan, kedamaian. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Pada pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu mau kalian mendengarkan
lagu tentang Dari Sabang Sampai Merauke ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Lagunya yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Kalian semuanya hafal atau tidak? Lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Kayaknya kelihatannya ada yang hafal dan ada yang tidak ya. Ya udah, tidak apa-apa. Sekarang kita menyanyikan lagu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Wah, udah selesai ya kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Ternyata semuanya hafal ya lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Gimana, seru nggak lagunya? Pastinya seru ya lagunya. Nah, terima kasih ya teman-teman, anak-anak telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga dapat tersampaikan dengan jelas ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kalian dapat mengerti dan dapat memahami apa yang tadi sudah Ibu jelaskan ya anak-anak. Wah, akhirnya pembelajaran hari ini sudah selesai. Tidak terasa ya, waktu begitu cepat. Padahal kita masih sangat semangat untuk belajar. Tapi sekarang materinya sudah selesai. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum Ibu menutup materi pada hari ini, Ibu mau kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Seperti kayak tadi ya, berdoanya dipimpin oleh ketua kelas untuk mengakhiri pada pembelajaran hari ini. Yuk kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak, pada pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.